pikiran kita, mind, dari kata markata, artinya monkey. Apa des monkey? Monyet. Monyet yang senang Loncat. loncat. Loncatnya kemana des? Ke depan dan ke belakang. Ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir. Ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal ya. dan bersalah. Regret and guilty, fear and worries. Betul gak? Betul, ya. Monyet senang mengajak kita untuk meloncat ke depan, to the future. Mengarahkan kita pada ketakutan dan kecemasan kalau kita tidak punya keikhlasan. Monyet akan mengarahkan kita meloncat ke belakang, to the past. Akhirnya ketika punya keikhlasan, akhirnya kita stuck, trauma, ya. Kadang-kadang penuh dengan itu, dengan perasaan bersalah dan juga penyesalan. Karena tidak punya sebuah keikhlasan. Kalau punya keikhlasan, akhirnya jadi apa di sini, Des? Akhirnya menjadi pemaafan. Forgiveness. Kalau di sini akhirnya menjadi sebuah petualangan ketika masa depan yang tidak pasti, tapi kita ikhlaskan. Akhirnya menjadi sebuah petualangan, tapi ketika kita tidak ikhlas, akhirnya menjadi sebuah ketakutan. Paham ya teman-teman sekalian? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau monyet senang meloncat, kita paksain dia nggak boleh jadi monyet, jadi nggak boleh meloncat. Pikiran kita kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Monyet akan selalu meloncat. Cuma good newsnya, untuk meloncat dia butuh vehicle atau kendaraan. Nah pertanyaannya, kendaraan daripada monyet dalam meloncat yaitu adalah napas. Nah jadi monyet melalui nafas gitu dia bisa meloncat. Sekarang kalau napas kita pendek dan cepat, biasanya ternyata gerakan napas kita itu cerminan daripada gerakan pikiran kita atau pengalaman kita. Contoh, kalau kita lagi marah, lagi kesel, lagi kecewa, kira-kira nafasnya pendek dan cepat. Ketika kebalikannya panjang dan pelan. Biasanya kalau dapat rezeki gitu gak Des? Lebih relax. Lagi jatuh cinta, iya gak Des? Iya. Lagi dekat dengan orang yang dikasihi, loved one, napas kita panjang dan pelan. Paham teman-teman di sini, kita lihat di sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, tapi kita bisa mengontrol nafas kita. Kenapa kita tidak bisa mengontrol pikiran kita? Pertanyaannya. Karena apa? Sekali lagi, ingat teman-teman yang udah sering saya ajarin, pikiran kita seperti gelas, yaitu adalah si mind itu. Isi pikiran kita adalah yang disebut dengan namanya thoughts. Isi pikiran kita setiap hari isinya ada berapa? 14.000 sampai 16.000 topik setiap harinya. Yang didapat dari mana ini semua? Didapat melalui panca indera kita. Makanya kenapa isi pikiran kita tidak bisa kita kontrol. Paham kan? We cannot control the content of our mind. Karena semuanya nggak sengaja, semuanya kelihatan. Kita buka handphone aja, semuanya masuk. Cuma pertanyaannya, Desi mau membuat satu identifikasi dengan isi pikiran kita. Mau? Nggak mau. Karena apa?
Karena balik lagi, kita tidak tahu isinya apa. Dari 14 sampai 16 ribu topik, ternyata salah satu peneliti mengatakan bahwa isinya katanya, salah satunya ya, Dr. Jonas Chong pernah menulis, biasanya isi pikiran kita biasanya adalah repetitif, itu aja. Biasanya unnecessary, nggak penting dan unimportant. 85% negativitas. Kenapa negativitas? Karena pikiran senang dengan drama dan konflik. Makanya mentalitasnya versus. Dan 90% unreliable. Artinya apa? Tidak bisa diandalkan. Jadi kesimpulan dari cerita ini, isi kita mayoritas adalah sampah dong. Rubbish. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, tapi ada gak kalau kita belajar isi kita menjadi apa? Menjadi banyak juga pengetahuan ilmu, ya, dan ilmu. Betul ya? Nah, makanya kenapa orang bilang sekali lagi adalah apa? Jadi kita bagaimana caranya untuk mengasah dan menseleksi isi pikiran kita. Membayangkan pikiran kita sebagai pisau. Pisau itu bagusnya tajam atau tumpul, Des? Tajam. Betul. Maunya tajam. Pertanyaannya, kalau tajam bahaya atau tidak, Des? Tergantung. Tergantung. Tepat sekali jawabannya adalah tergantung. Tergantung siapa yang pegang. Betul. Nah, siapa yang pegang itu disebut dengan namanya hangkara. Nah, jadi kita yang memegang pikiran kita. Bisa gak kecerdasan kepintaran kita pakai untuk berbuat yang buruk? Bisa aja. Betul. Pisau yang tajam bisa dijadikan untuk kriminalitas. Bisa gak pisau yang tajam kita jadikan untuk kebaikan? Bisa saja, tergantung daripada kita yang memegangnya. Makanya kenapa teman-teman sekali lagi di sini menjadi sesuatu penting bagaimana caranya kita bisa memegang pikiran kita. Padahal pikiran kita adalah si monyet gitu. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Kita balikin lagi ke sini tadi, yaitu adalah jawabannya adalah dengan cara kita take care napas kita. Karena begitu kita take care napas kita, maka pikiran kita akan ikut. Paham ya, Des ya? Ya, paham. Nah,